Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nama saya Sri Rahmadani, mahasiswi STEM Mengkalis, program studi pendidikan bahasa Arab STEM Mengkalis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asas dan manfaat kurikulum. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 pembahasan. Itu yang pertama, apa definisi kurikulum, kemudian asas perkembangan kurikulum, dan yang terakhir manfaat perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu definisi kurikulum. Jika kita mendengar kata kurikulum, maka itu tidak jauh kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan sendiri memiliki makna dan cakupan yang luas. Dikutip dari kbi.kemendikbud.go.id, di situ dikatakan bahwa pendidikan adalah sikap tata laku manusia yang dirubah melalui proses pengajaran dan pelatihan. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana serta sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang menarik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, baik itu kemampuan spiritual, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan lain sebagainya. Semua pencapaian-pencapaian tersebut tidak melalui jalan yang mudah. Untuk itu, diperlukan suatu konsep yang tepat untuk merumuskan apa yang harus disampaikan kepada peserta didik. Yang mana tak lain tak bukan adalah menggunakan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum secara bahasa berarti berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurara yang berarti tempat berpacu. Jadi kurikulum di sini berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani dan mempunyai makna bahwa merupakan jarak yang ditempuh oleh pelari dari garis start menuju garis finish. Dan dalam konteks pendidikan, jarak yang harus ditempuh di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi dan bahan ajar dan sebagainya. Sedangkan materi pembelajaran itu dijadikan sebagai jangka waktu yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum secara bahasa yaitu bagian dari suatu sistem pengolahan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan pedoman atau panduan bagi guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Atau dengan kata lain, kurikulum adalah sebuah program atau seperangkat rencana yang telah melalui proses perancangan, pengolahan, dan pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti halnya dengan zaman, kurikulum pun mengalami yang namanya perkembangan. Nah, istilah perkembangan di sini itu mengacu kepada suatu cara baru yang menjadi penyempurna dari cara yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam kurikulum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan kurikulum. Yang pertama adalah adanya perubahan filosofi tentang manusia dan pendidikan. Khususnya hakikat kebutuhan peserta didik akan pengetahuan dan pendidikan yang semakin berkembang menyebabkan terjadinya filosofi atau pandangan tentang peserta didik itu sendiri dan pengetahuan yang akan diberikan kepadanya. Yang kedua, yaitu karena cepatnya pengetahuan ilmu dan teknologi. Nah, seiring dengan cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, maka materi yang harus disampaikan pun semakin banyak dan juga beragam. Untuk itu, perkembangan kurikulum amat penting untuk dilakukan agar para peserta didik dapat beradaptasi atau menyeimbangkan potensi yang dimilikinya ketika ia akan turun ke masyarakat. Selanjutnya adalah karena adanya perubahan masyarakat baik secara politik, baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Nah, karena para peserta didik itu nantinya akan menjadi produk pendidikan atau akan turun ke masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka penting untuk dikembangkan kurikulum agar para peserta didik dapat beradaptasi dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua adalah asas perkembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum adalah sebuah perangkat atau rencana yang telah diprogram, direncana, diolah, dan dirancang untuk tak lain tak bukan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, karena zamannya semakin berkembang, maka materi pun akan semakin banyak disampaikan. Untuk itulah dibutuhkan perkembangan kurikulum. Sejarah mencatat Indonesia telah mengalami perkembangan kurikulum atau perubahan kurikulum. Dan di setiap perkembangan atau perubahan kurikulum itu
digunakan asas atau landasan agar mendapatkan kurikulum tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu dalam perkembangan kurikulum memang sangat diperlukan asas agar kurikulum yang dipilih adalah kurikulum yang tepat. Asas adalah suatu hal yang bersifat fundamental berkaitan dengan pemikiran, tujuan, dan hukum pokok dalam suatu tindakan. Ada beberapa asas dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, itu asas filosofis. Landasan filosofis ini sangatlah penting agar pendidik atau guru dapat melihat suatu fenomena atau persoalan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat mencari penyelesaian secara bijak dan akurat. Kemudian yang kedua, asas psikologis. Asas ini merupakan asas yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, terutama menyangkut psikologis pelajar dan psikologis anak. Nah, karena kurikulum ini maksudnya digunakan untuk anak, maka kita juga harus memandang dari psikologi anaknya, apa saja yang ia butuhkan dan apakah itu sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya yang ketiga adalah asas sosiologis. Asas sosiologis diharapkan agar para peserta didik mampu bekerja dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan kurikulum selalu memperhitungkan kebutuhan dari masyarakat di mana suatu lembaga pendidikan didirikan. Nah, asas sosiologis ini bergantung maksudnya kepada masyarakat. Jadi melihat dari segi masyarakat apa yang dia butuhkan dan apa yang harus satuan pendidikan itu berikan atau ajarkan kepada peserta didik agar dapat beradaptasi di masyarakat. Yang terakhir adalah asas organisatoris. Dalam pengorganisasian, ada dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pengetahuan apa yang paling berharga yang harus diberikan kepada peserta didik, dan yang kedua, bagaimana mengorganisasi bahan itu agar peserta didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya. Nah, asas organisatoris ini penting dalam pengembangan kurikulum karena ini merupakan suatu istilahnya pengelompokan atau pengorganisasian hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana hal-hal yang dibutuhkan itu atau materi-materi yang dibutuhkan itu dapat disampaikan ke peserta didik. Jadi sangat penting untuk dapat kemudian dipisah-pisahkan atau dikelompok-kelompokkan dengan kelompoknya sendiri gitu. Yang terakhir adalah asas historis. Sejarah menggambarkan bahwa kurikulum pendidikan mengalami 11 kali perubahan dengan berbagai inovasi yang ditawarkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi, kurikulum Indonesia terus mengalami perubahan dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberikan pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, walaupun telah mengalami 11 kali perubahan atau 11 kali perkembangan, kurikulum di Indonesia terus-menerus diperbaiki dan disempurnakan agar menghasilkan suatu konsep atau suatu rancangan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik seiring dengan perkembangan zaman. Baik, yang terakhir adalah manfaat perkembangan kurikulum. Yang pertama, manfaatnya bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik, pengembangan kurikulum ini bermanfaat untuk dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Karena dalam pengembangan kurikulum itu pasti akan diciptakan suatu materi atau pembelajaran baru yang mana itu dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya, karena pengembangan kurikulum itu sudah memperhatikan psikologis anak dan apa saja yang anak atau peserta didik itu butuhkan. Yang kedua, bagi guru, itu sebagai pedoman dalam menyusun dan mengorganisir program belajar dari peserta didik. Yang kedua, sebagai pedoman juga untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Evaluasi diperlukan agar semakin baik lagi kurikulum yang ada dan dapat diberikan kepada peserta didik dengan maksimal. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Pemerintah dapat mendapatkan berbagai informasi atau keterangan mengenai perkembangan peserta didik, dan itu dapat dijadikannya sebagai evaluasi bagi dirinya. Kalau itu bagus, maka ia akan meningkatkannya, dan kalau ia itu buruk, maka akan diusahakan semaksimal mungkin untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah manfaatnya bagi masyarakat. Nah, menciptakan produk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena nantinya para peserta didik itu akan turun ke masyarakat. Jadi, sudah sepantasnya
kurikulum yang disiapkan atau kurikulum yang diberikan itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima adalah bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Itu kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam memberikan arahan kepada guru agar dapat memperbaiki situasi belajar, serta sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada masa yang akan datang. Nah, tak jauh beda dengan pemerintah, tapi ini ranahnya lebih khusus, karena kepala sekolah itu dapat secara langsung memberikan pedoman kepada guru agar dapat memperbaiki situasi belajar yang mungkin belum tepat bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagi penulis buku ajar, untuk membantu membuat berbagai pokok pembahasan dan bahan ajar serta menyusun garis-garis besar program agar para penulis buku ajar itu dapat menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, apakah bagus atau tidak kurikulum yang diterapkan. Jadi dia dapat tadi itu dapat dijadikan sebagai referensi untuknya dalam membuat bahan ajar dan menyusun garis-garis besar program pembelajaran. Baiklah, saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.